Video ini akan membahas tentang perjalanan investasi reksadana obligasi gua di aplikasi Bibit selama 16 minggu terakhir. Kira-kira apa yang terjadi di 16 minggu ini? Lalu di sini gue juga akan menjelaskan tentang top holdings dari reksadana dan manfaatnya apa untuk kita lihat dan gimana cara lihatnya. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi begini sobat investor, perjalanan investasi ini, ya perjalanan investasi gue juga, itu berkaitan dengan isi dari reksadana juga. Semakin bagus isi dalam sebuah reksadana, maka itu akan menentukan performance dari reksadana tersebut. Kita ambil contoh misalkan reksadana yang pada saat ini gue jalanin, yaitu adalah Sukor Invest Stable Fund. Berdasarkan data saat ini, kamu bisa cek di top holdingsnya. Di situ kamu coba aja di top holdings kan itu ada kayak obligasi apa-apa ya kan. Nah, itu misalkan obligasi Maybank, ada lagi obligasi Papilus Pulp and Paper gitu. Tapi itu dalam kode misalkan apa My atau My 00 apa, itu kan ada kodenya kan tuh yang di sampingnya. Nah, itu kalian copy aja terus paste di Google ya, obligasi apa, copy terus paste di Google. Nah, nanti itu ada di atas, kolom atas itu tuh kayak kese yang kamu klik aja. Nanti kamu akan tahu, oh ini obligasi dari perusahaan ini, oh ini obligasi dari bank ini, berapa jumlah persentasenya, fix atau enggak. Nah, ketika kamu sudah tahu bahwa, oh ini obligasi dari perusahaan ini atau bank ini, oh berarti misalkan kamu tahu tentang perusahaan ini, atau kamu bisa cari tahu juga perusahaan ini dengan men-riset di Google juga, oh kalau bagus ya udah gitu. Kamu bisa milih satu reksadana tersebut. Kamu bisa milih reksadana tersebut. Nah, untuk saat ini gue melihat top holdingsnya ya bagus gitu. Makanya kenapa sejauh ini reksadana yang gue pilih ini benar-benar stable untuk naik, karena memang top holdingsnya bagus. Tapi kan di kedepan hari kita nggak pernah ada yang tahu apakah akan ada perubahan atau tidak. Seperti itu. Jadi memang kamu itu harus bisa mengecek dari top holdings tersebut. Ini tidak hanya berlaku pada reksadana obligasi, tapi juga saham, pasar uang. Kamu coba cek aja, ini perusahaannya seperti apa. Semakin dia bagus perusahaannya, pada saat kondisi seperti ini, maka hasilnya biasanya akan bagus. Performance-nya juga akan bagus. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan tentang top holdings ini kamu bisa dapat manfaat juga dan ngerti ya gimana cara cari tahunya. Manfaatnya adalah ya supaya kamu bisa dapat reksadana yang bagus gitu, yang performance masa lalunya bagus dan kedepannya bagus. Seperti itu. Sejauh ini berdasarkan performance terakhir dibandingkan dengan minggu lalu sudah ada peningkatan. Sebelumnya tuh mungkin 1,17% profitnya atau floating profitnya, sekarang itu 1,35%. Jadi memang sudah ada progres yang cukup signifikan juga dalam 1 minggu terakhir. Ya bagus gitu. Gue sih berharap ke depan juga akan naik ya secara stabil, walaupun mungkin kalaupun ada 1 kali 2 kali penurunan itu nggak jadi masalah buat gue. Tapi yang penting ini adalah ya sebagai aset buat apa ya, defensif gue lah gitu ya, dibandingkan dengan aset-aset yang ofensif kayak misalkan kripto ataupun saham. Seperti itu. Dan di minggu ini gue juga top up 100.000. Caranya gimana? Tinggal klik di top up aja di reksadana yang sebelumnya udah dipilih, terus masukin nominal investasi ya, klik beli, masukin nominal investasi, ya udah selesai gitu. Kamu mau bayar pakai GoPay, mau pakai metode virtual account, silakan. Udah deh, selesai. Itu aja guys yang ingin gue sampaikan hari ini. Nah, buat kamu semua yang setelah ini ingin tahu perjalanan investasi reksadana obligasi gue dari awal, kamu bisa cek aja di playlist praktek reksadana obligasi.
Dan buat kamu yang ingin belajar lebih dalam lagi soal reksadana, kamu bisa coba cek di mana seminar investasi reksadana gue. Di situ ada dasar-dasar soal reksadana juga. Dan setelah itu, apabila kalian ingin mulai berinvestasi di Bibit ya, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti kamu bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Dan Bibit itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oke semuanya, bila mana kamu suka dengan konten ini, kamu bisa share aja ke sosial media kalian yang lain, misalkan Facebook, Instagram, atau mungkin blog, atau mungkin Telegram, terserah kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.